Kalau semua orang diam tidak menjelaskan, maka semakin banyak orang yang tersesat. Oleh karenanya, termasuk prinsip ahli sunnah adalah kita bantah penyimpangan tersebut. Kita jelaskan tokoh-tokoh yang menyimpang, agar manusia selamat, tidak terjerumus dalam penyimpangan mereka. Termasuk tugas para ulama, orang-orang yang berilmu, untuk menjelaskan penyimpangan yang muncul dari seseorang atau dari satu kelompok. Apakah harus menyebut nama orang yang menyimpang tersebut atau kelompok tersebut? Ataukah tidak perlu disebutkan namanya, hanya dijelaskan saja apa penyimpangan mereka? Itu tergantung sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Seperti para ulama membantah penyimpangan golongan Syiah dan tokoh-tokohnya. Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Dalam banyak kitab, ulama menjelaskan tentang apa saja kesesatan-kesesatan golongan Syiah. Dan bahkan menyebut nama-nama tokohnya. Ini penting untuk menjelaskan kepada umat agar mereka tidak tertipu, agar mereka tidak tersesat. Seandainya ada orang yang kita tahu tidak jujur dalam berbisnis, lalu dia mulai mendekati seorang saudara kita untuk diajak berbisnis. Tentu tidak sepatutnya kita diam saja, kita harus ingatkan saudara kita, hati-hati, orang itu nggak jujur. Supaya saudara kita ini tidak menderita kerugian. Wajib kita ingatkan. Itu hanya dalam perkara duniawi. Bagaimana lagi dengan orang yang bisa menyesatkan akidah, merusak agama? Lebih pantas untuk kita ingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin, hati-hati dengan dai tersebut. Hati-hati dengan ustadz tersebut. Dia suka mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun orang mengenal dia sebagai ustadz besar, dai kondang, tapi faktanya dia mengajari masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan ada yang sampai tingkat syirik. Seperti mengajak orang untuk berdoa kepada para wali di kuburan. Bahkan mengajak mereka untuk keliling Pulau Jawa misalkan, untuk mendatangi kuburan para wali, demi mencari berkah dari kuburan-kuburan tersebut. Ini semua adalah syirik. Sebab doa itu adalah ibadah. Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada para wali yang sudah wafat adalah syirik. Nah, jemaah sekalian, seringkali untuk menipu masyarakat, mereka mempermainkan logika masyarakat. Itulah yang disebut dengan syubhat. Sehingga ini perlu disingkap, perlu dibantah. Mereka mengatakan misalkan, para wali itu kan cuma kita jadikan perantara. Kita tetap berdoa kepada Allah, kita tetap berharap kepada Allah. Tapi kita butuh perantara. Sama kata mereka seperti seorang rakyat jelata punya keperluan kepada pejabat, kepada presiden. Kan harus melalui perantara, nggak bisa langsung ketemu presiden. Ini jemaah sekalian yang disebut dengan syubhat. Makanya perlu dibantah. Perlu disingkap kepalsuannya, kesesatannya, supaya masyarakat tidak tertipu. Kita sampaikan, misalkan, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka kalau doa itu adalah ibadah, syariat tidak mengajari kita beribadah itu melalui perantara. Harus langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik sekaligus bid'ah. Syirik karena mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, bid'ah karena mereka menganggap itu ajaran agama. Begitu pula mereka mengatakan kuburan para wali itu mengandung berkah. Maka kita harus jelaskan, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kuburan para wali itu mengandung berkah, sehingga kita perlu ke sana untuk mengusap-ngusap kuburannya, atau pulang membawa batu-batuannya untuk dijadikan sebagai jimat.
yang ada malah larangan berlebihan terhadap kuburan. Juga larangan menggunakan jimat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ini perlu kita jelaskan. Masih banyak lagi jemaah sekalian. Orang-orang yang menjerumuskan manusia dalam kesesatan, mereka harus menebarkan syubhat. Mereka harus menyusun kata-kata untuk menipu. Kalau semua orang diam tidak menjelaskan, maka semakin banyak orang yang tersesat. Oleh karenanya, termasuk prinsip ahli sunnah adalah kita bantah penyimpangan tersebut. Kita jelaskan tokoh-tokoh yang menyimpang agar manusia selamat, tidak terjerumus dalam penyimpangan mereka. Dan di sini penulis rahimahullah perlu menjelaskan ini karena ada orang yang mengira bahwa membantah golongan-golongan yang menyimpang tersebut bukan perbuatan yang mulia. Dan seakan-akan itu adalah suatu akhlak buruk kepada seorang tokoh. Dan di sini beliau menukil penjelasan Al-Allamah Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Kata beliau, "Walladzina yalwuna alsinatahum bistinkari naqdil batil wa in kana fi ba'dihim salahun wa khairun walakinnahu al-wahnu wa dha'ful azaim hinan wa dha'fu idraki madarikil haqqi was sawabi ahyanan." Orang-orang yang menjulurkan lidahnya untuk mengingkari bantahan kepada kebatilan, meskipun pada sebagian mereka ada kesolehan dan kebaikan, akan tetapi di sisi lain itu adalah suatu sifat pengecut, suatu kelemahan dan kurangnya tekad dalam membela kebenaran. Dan di sisi yang lainnya itu juga menunjukkan kurangnya ilmu terhadap kebenaran. Bal fi haqiqatihi min tawalli yawm az-zahfi an mawaqi'il hirasah lidinillahi wadh-dhabbi anhu. Bahkan hakikatnya, kata beliau, kalau kita menyalahkan orang-orang yang membantah golongan yang menyimpang, itu sama dengan lari dari medan jihad fi sabilillah. Lari dari penjagaan dan pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin yakunu sakit an kalimatil haq kan natiq bil batil fil itsm. Maka ketika itu orang yang diam tidak mau mengucapkan kebenaran sama dengan orang yang menyampaikan kebatilan itu dalam dosanya. Jadi jemaah sekalian, ini berbahaya. Maksudnya, kata beliau, tatkala kita mengetahui kebenaran dan kita diam saja, kita membiarkan orang yang menyampaikan penyimpangan, maka ketika itu orang yang diam saja bisa jadi dosanya sama dengan orang yang menyebarkan kebatilan. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq, berkata Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, "As-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras wal mutakallim bil batil syaitanun natiq." Orang yang diam, tidak menyampaikan kebenaran, hakikatnya dia seperti setan bisu. Dan orang yang berbicara untuk menyampaikan kebatilan, dia seperti setan yang bisa berbicara. Artinya, dua-duanya salah. Orang yang menyebarkan kesesatan itu salah, dan orang yang diam saja tidak mau mengingatkannya, tidak menjelaskan keadaannya kepada umat, juga salah. Maka mengingatkan kesesatan orang yang menyimpang itu agar umat tidak tersesat, ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Dan di sini juga beliau ingatkan, seringkali orang-orang yang mengingkari itu menggunakan kata-kata yang kedengarannya baik, tapi hakikatnya untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Mereka mengatakan, jangan memecah belah umat Islam. Jangan membuat kekotoran dari dalam barisan umat Islam. Jangan memperkeruh perselisihan. Mereka juga mengatakan, mari kita saling memberi udzur dalam hal yang kita perselisihkan, dan kita bekerja sama dalam hal yang kita sepakati.
Maka jemaah sekalian, ucapan-ucapan seperti ini kedengarannya baik. Tetapi jika itu dimaksudkan agar kita diam, tidak mengingatkan golongan yang menyimpang, maka itu hanyalah racun untuk merusak umat Islam. Padahal, kalau kita mengingatkan orang yang menyimpang itu, sesungguhnya itu bukti kita menyayangi dia. Makanya ulama dahulu jamaah sekalian, kalau mereka salah, kemudian ada yang mengingatkan mereka, maka mereka sangat bersyukur. Mereka sangat senang. Dan mereka akan memberikan penghargaan yang terbaik kepada orang yang berani mengingatkan mereka. Tapi hari ini berbeda. Orang yang menyimpang ketika diingatkan kesalahannya, dia malah marah. Dan dia mulai menuduh niat-niat orang yang mengingatkannya. Mungkin dia mengatakan, dia cuma iri. Karena followernya sedikit, follower saya banyak. Dia ingin pansos, supaya juga menjadi terkenal seperti saya. Dan berbagai macam tuduhan yang lainnya. Padahal urusan hati, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu. Dia marah ketika diingatkan. Dan dia takut mengaku salah. Dia takut pamornya jatuh. Itu bertentangan dengan akhlak para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu tidak malu untuk mengakui kesalahan mereka. Dan mereka takut kalau ada pendapat mereka yang salah, lalu tersebar dan diikuti oleh orang. Sehingga jemaah sekalian, ketika kita mengingatkan orang yang menyimpang, orang yang salah, itu sebenarnya bukti kita menyayangi dia. Sebab kalau pendapatnya yang menyimpang itu tersebar, maka semakin banyak orang yang mengikutinya, dosanya semakin banyak. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, "Man da'a ila dolalatin, kana alaihi minal ithmi, mithlu athami man tabi'ahu, la yankusu dhalika min athamihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada kesesatan, mencontohkan satu keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi, kalau kita membantah kesalahan, penyimpangan, orang yang menyebarkan kesesatan itu, hakikatnya kita menyayanginya, supaya dosanya tidak semakin banyak. Tapi kemudian sebagian orang memahami bahwa itu adalah suatu usaha untuk memecah belah, seakan-akan tidak menghormati para tokoh. Padahal jemaah sekalian, itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita mengapa kita umat Islam menjadi umat yang terbaik. Karena amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan dari kalian yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah mengatakan, wal amru bis sunnah wan nahyu anil bid'ah huwa amrun bima'rufin wa nahyun an munkarin wa huwa min afdalil a'mali salihah. Memerintahkan kepada sunnah dan melarang berbuat bid'ah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu termasuk sebaik-baiknya amal soleh. Jadi jemaah sekalian, jangan kita terpengaruh dengan ucapan-ucapan bahwa kalau suka mengingatkan bahaya bid'ah, kalau suka melarang perbuatan bid'ah, itu berarti memecah belah umat. Justru sebaliknya, kalau kita melarang perbuatan bid'ah dan mengajak kepada sunnah, itulah persatuan yang hakiki. Dan ini sudah sering kita bahas. Persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan asal kita berkumpul, bukan asal kita bersama-sama, tapi bersatu di atas sunnah, bersatu di atas jalan kebenaran. Sebagaimana
Di surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwasanya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Karena itu akan membuat kalian terpecah belah dari jalan yang lurus tersebut. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa. Imam ahli tafsir dari generasi tabi'in, Imam Mujahid rahimahullah, menjelaskan, yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain, yang membuat kalian terpecah belah itu adalah al-bid'u wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka kita pun paham, bid'ah-bid'ah itulah yang menyebabkan umat terpecah belah. Adanya syubhat, yaitu pendapat-pendapat yang kelihatannya ada dalil, tapi tidak sesuai pemahaman sahabat. Itu yang membuat umat Islam terpecah belah. Kalau begitu, kita melarang bid'ah, kita membantah syubhat, itu sebenarnya ajakan untuk bersatu. Tapi, oleh sebagian orang malah dibalik. Kalau suka melarang-larang bid'ah, kalau suka mengingatkan itu bid'ah, ini bid'ah, berarti itu memecah belah kaum muslimin. Padahal, justru dengan seperti itu, kita mengajak umat Islam bersatu. Tapi bukan sembarang persatuan, namun persatuan di atas sunnah. Dan yang lebih penting, itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dan bahkan jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, orang yang membantah kebatilan, yang menyingkap kesesatan, adalah orang-orang terbaik di setiap zaman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu." Yang akan membawa ilmu agama ini di setiap zaman adalah orang-orang terbaiknya, yang mereka memiliki tugas yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menolak penyimpangan orang-orang yang melampaui batas dalam agama. Contoh orang-orang yang berbuat bid'ah. Wantihalal mubtilin. Mereka juga meluruskan, membantah orang-orang yang berusaha menghapus agama, menghilangkan ajaran-ajaran agama. Contoh orang-orang liberal. Wa ta'wilal jahilin, dan mereka juga meluruskan takwilnya orang-orang jahil yang semaunya menafsirkan ayat ini maksudnya begini, hadis ini maksudnya begitu. Mereka ada-adakan sendiri penakwilannya, tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Maka kata Nabi SAW, tugas orang-orang yang terbaik di setiap zaman adalah membantah mereka. Suatu hari dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, "Innahu yathqulu alayya an aqula fulan kadza wa fulan kadza." Wahai Imam, berat bagiku untuk mengatakan si fulan itu begini dan si fulan itu begitu. Artinya, berat bagiku untuk mengingatkan orang, hati-hati dengan si fulan, karena dia punya pemahaman yang menyimpang. Karena takutnya itu menjadi ghibah. Maka Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahil as-sahih min as-saqim." Kalau engkau diam dan aku pun diam, maka bagaimana orang yang tidak tahu dapat membedakan antara hadis sahih dan hadis yang tidak sahih? Jadi jemaah sekalian, di dalam ilmu hadis ada cabang disiplin ilmu khusus yang disebut dengan al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu itu artinya menjelaskan tentang cacat-cacat para perawi. Sedangkan at-ta'dil kebalikannya, menjelaskan kelebihannya. Ini bahkan menjadi satu cabang ilmu khusus dalam ilmu yang paling mulia, ilmu hadis. Jadi di situ ulama berbicara, si fulan itu hafalannya lemah, si fulan itu pendusta, si fulan itu sesat. Maka hati-hati kamu meriwayatkan hadis darinya. Atau kebalikannya, si fulan itu hafalannya kuat, si fulan itu terpercaya, si fulan itu ahlu sunnah, maka ambillah hadis darinya. Dari sinilah kita bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, dan mana hadis palsu. Kalau tidak, jemaah sekalian, bagaimana kita bisa bedakan mana hadis sahih dan mana hadis yang didustakan atas nama Nabi Muhammad SAW? Maka akan rusak ajaran Islam.
Sebagai contoh jemaah sekalian, di kalangan sebagian orang-orang sufi, tarekat tasawuf, mereka meriwayatkan hadis tentang Nur Muhammad. Banyak sekali khurafat mereka tentang Nur Muhammad. Tapi ulama ahli hadis menjelaskan, tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang itu. Bayangkan, betapa banyak keyakinan mereka, khurafat mereka tentang Nur Muhammad. Padahal tidak ada satupun hadis yang sahih. Semua adalah hadis-hadis palsu dan dhaif, kebanyakan palsu. Kalau semua orang diam tidak menjelaskan, muncul berbagai macam ajaran-ajaran baru. Diklaim sebagai hadis Nabi SAW, padahal berdusta atas nama beliau. Dan beliau telah memberi peringatan keras. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi bayangkan kalau ulama diam, tidak menjelaskan. Rawi ini pendusta. Rawi ini tidak dapat dipegang ucapannya. Kalau ulama diam saja, tersebar hadis-hadis palsu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga pernah ditanya, Ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli al-bidah. Apakah orang yang rajin berpuasa sunnah, solat sunnah, dan beriktikaf itu yang lebih engkau sukai? Ataukah orang yang berbicara tentang ahlul bid'ah, yang menjelaskan kesesatan mereka? Faqal, maka Imam Ahmad rahimahullah menjawab, idza shoma wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi. Kalau dia rajin puasa sunnah, rajin solat sunnah, dan beriktikaf, itu adalah kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin hadza afdal. Namun apabila dia berbicara menjelaskan tentang penyimpangan dan kesesatan ahlul bid'ah, golongan-golongan yang menyimpang, maka itu manfaatnya untuk seluruh kaum muslimin, sehingga itu lebih afdal. Lebih afdal kita mengingatkan penyimpangan golongan-golongan yang sesat menurut Imam Ahmad rahimahullah daripada kita rajin sholat sunnah, puasa sunnah, dan iktikaf. Meskipun tentu ini bukan untuk mengunggulkan yang satu dan meninggalkan yang satu, tidak. Semuanya kita berusaha melakukannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi pahalanya, maka lebih besar pahalanya membantah golongan-golongan yang menyimpang. Karena itu manfaatnya untuk orang banyak, sehingga orang banyak tidak tersesat. Bahkan jemaah sekalian, ini adalah kewajiban yang disepakati ulama. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullah mengatakan, wa mithlu a'immatil bid'ah min ahlil maqalat al-mukhalifah lil kitab was sunnah awil ibadat al-mukhalifah lil kitab was sunnah. Dan semisal para pemimpin, para pengusung kebid'ahan yang memiliki ucapan-ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, atau amal-amal ibadah mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, fa inna bayana halihim, maka sesungguhnya menjelaskan tentang keadaan mereka, wa tahdhiral ummah minhum, dan mengingatkan umat akan bahaya mereka, wajibun bittifaqil muslimin, hukumnya adalah wajib menurut kesepakatan ulama kaum muslimin. Jadi jemaah sekalian, bahkan ini adalah ijma ulama, sepakat ulama. Makanya kita dapat di dalam sepanjang sejarah, ulama bahkan menyusun buku-buku khusus untuk membantah golongan-golongan yang menyimpang. Imam Ahmad rahimahullah memiliki buku khusus yang beliau berjudul Ar-Raddu ala al-Jahmiyah, bantahan kepada golongan Jahmiyah. Imam Al-Bukhari rahimahullah memiliki buku khusus yang beliau berjudul Khalqu Af'alil Ibad, artinya penciptaan perbuatan hamba. Tujuan buku ini, isi buku ini adalah membantah golongan Qadariyah. Jadi golongan Qadariyah meyakini perbuatan hamba tidak ada campur tangan takdir Allah, bukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibantah oleh Imam Al-Bukhari dengan menyusun sebuah kitab. Masih banyak lagi para ulama besar ahli sunnah dalam sepanjang zaman, bahkan sampai menulis buku-buku khusus untuk membantah golongan-golongan yang menyimpang. Adapun sekedar ucapan-ucapan para ulama yang tersebar di banyak kitab, itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Ucapan-ucapan para ulama yang tersebar dalam berbagai kitab. Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang paling banyak. Dinukil dari beliau bantahan-bantahan kepada golongan yang menyimpang. Bahkan sampai pada tahap pengkafiran. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengkafirkan seorang yang bernama Hafs al-Fard. Hafs al-Fard. Kenapa?
karena dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Syafi'i mengatakan kepadanya, kafarta billahil azim. Kamu telah kafir kepada Allah yang maha agung. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Ucapan Allah adalah sifat Allah. Ucapan manusia, sifat manusia. Ucapan Allah adalah sifat Allah. Bukan makhluk. Dan makhluk bisa benar, bisa salah. Kalau Al-Quran dikatakan makhluk, berarti na'udzubillah, Al-Quran bisa benar, bisa salah. Sehingga ulama Islam dahulu sepakat. Tidak berbeda pendapat. Sebagaimana sudah sering kita dengar dalam pembahasan akidah. Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah. Dan ulama juga sepakat, orang yang berkata Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Banyak lagi jemaah sekalian kalau kita baca bagaimana para ulama dahulu membantah golongan-golongan yang menyimpang. Tapi ingat jemaah sekalian, yang bertugas membantah golongan-golongan yang menyimpang tersebut adalah orang yang berilmu. Bukan setiap muslim. Bukan kita-kita ini yang masih sangat minim ilmunya, kemudian mencoba untuk meneliti penyimpangan seorang tokoh. Kemudian kita bantah. Yang terjadi jemaah sekalian, sangat dikhawatirkan kita yang terpengaruh kesesatannya. Kenapa? Kita masih minim ilmu. Jadi, untuk mengetahui penyimpangan seorang tokoh, kita nggak perlu membaca sendiri buku yang dia tulis atau mendengarkan kajiannya. Saya mau dengar dulu, apa sih penyimpangannya? Nanti saya bantah. Itu bukan tugas setiap orang, tidak. Itu hanyalah tugas para ulama. Makanya, tadi saya sebutkan hadis, Nabi SAW mengatakan, Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu. Yang memikul ilmu ini di setiap generasi adalah orang-orang terbaiknya. Artinya para ulamanya. Mereka yang bertugas untuk membantah. Kita tinggal like and share saja. Tinggal copy paste saja. Itu yang kita lakukan. Tinggal membantu para ulama untuk menyebarkan bantahan-bantahan para ulama terhadap golongan-golongan atau tokoh-tokoh yang menyimpang. Jadi ini bukan tugas kita ya, untuk meneliti ucapan-ucapan seorang tokoh yang menyimpang, kemudian kita bantah. Kecuali tentu kalau kita punya ilmu. Kalau kita merasa ilmu kita masih minim, jangan, itu berbahaya. Bukan kita membantah, malah kita terpengaruh syubhatnya. Jadi hati-hati. Dan paling minimal jemaah sekalian, yang kita lakukan adalah berhati-hati. Kita tidak mendengarkan kajian, atau hadir di satu majelis ilmu, atau membaca sebuah buku, kecuali kita sudah yakin orang yang mengajarkan ilmu itu berada di atas sunnah, mengajak kita kepada sunnah. Kalau kita masih ragu, jangan. Itu sangat berbahaya. Apalagi kalau sudah jelas dia menyimpang dari sunnah. Di surat Al-An'am ayat ke-68 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum." Dan apabila kamu melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Jemaah sekalian, Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, yang dimaksud dengan mengolok-olok ayat Allah, di antaranya adalah orang yang menafsirkan ayat-ayat Allah itu semau dia. Tidak seperti pemahaman salaf. Tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Allah mengatakan kepada kita dalam ayat ini, berpalinglah darinya. Jangan mendekatinya, jangan bermajelis dengannya. Maka minimalnya kita menjauhi majelisnya dan juga kita ingatkan saudara kita yang masih menghadiri majelisnya tersebut. Sekali lagi jamaah sekalian, ini sebetulnya bagian dari pertolongan. Pertolongan kepada si dai tersebut agar dosanya tidak semakin banyak. Sebab semakin banyak pengikutnya, semakin banyak dosanya. Dan pertolongan bagi kaum muslimin secara umum agar mereka tidak tersesat. Maka ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan termasuk jihad fi sabilillah. Imam Yahya bin Yahya rahimahullahu ta'ala, beliau adalah salah seorang gurunya Imam Al-Bukhari dan Muslim, pernah mengatakan, "Adzabbu ani sunnah afdalu minal jihad." Membela sunnah, membersihkannya dari bid'ah-bid'ah, itu lebih afdal daripada berjihad dengan visi kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena membela sunnah dan membantah bid'ah itu adalah jihad dengan ilmu.
jihad dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka jihad dengan Al-Quran dan Sunnah lebih afdal daripada jihad dengan pedang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jihadul munafiqin innama huwa bitablighil hujjah. Berjihad melawan orang-orang munafik adalah dengan menyampaikan hujjah. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, membantah mereka. Termasuk contoh, orang-orang munafik di masa sekarang adalah golongan liberal. Itu orang-orang munafik di masa sekarang. Mengaku muslim, tapi merusak Islam dari dalam. Sampai pada tingkat yang paling parah, yaitu kekufuran. Contoh, mereka mengatakan, semua agama itu sama. Padahal ulama Islam sepakat. Dari seluruh madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kalau ada seorang muslim meyakini, semua agama itu sama, Islamnya batal. Apa yang kita lakukan untuk membantah ini? Kalau ini, subhatnya sebetulnya lebih sederhana. Seorang muslim belajar sedikit, ini bisa membantah. Misalkan kita sampaikan ayat, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Kalau syubhat-syubhat yang ringan seperti ini, bisa. Setiap muslim yang sudah pernah belajar sedikit, membantahnya. Tapi kalau sudah terlalu dalam syubhatnya, maka serahkan kepada ulama. Jangan kita mendengar syubhat-syubhatnya. Sampaikan juga ayat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan tentang jihad seperti ini. Fajihadul munafiqin as'abu min jihadil kuffar. Berjihad melawan orang-orang munafik dengan cara menyingkap dan membantah kesesatan mereka, itu lebih berat daripada berjihad di medan tempur melawan orang-orang kafir yang sudah jelas kekafirannya. Wa huwa jihadu khawasil ummah wa warathatir rusul. Maka ini adalah jihadnya umat yang khusus dan pewaris para rasul, yaitu ulama. Yang tadi kita sebutkan hadisnya, kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang terbaik di setiap generasi. Wal qa'imuna bihi afradun fil alam. Orang-orang yang melakukan jihad ini adalah orang-orang spesial di setiap zaman, di alam ini. Wal musyarikuna fihi wal muawinuna alaihi wa in kanuhum al aqallina adadan fahumul a'zamuna indallahi qadra. Dan orang-orang yang bergabung dalam jihad ini dan ikut menolong, seperti saya contohkan tadi, kita menolong para ulama untuk menyebarkan bantahan-bantahan para ulama terhadap golongan-golongan yang menyimpang. Maka meskipun kita bukan ulama, kita termasuk di dalamnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, meskipun jumlah mereka sedikit, fahumul a'zamuna indallahi qadra. Namun, mereka yang paling agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita mengecilkan jihad dengan senjata di medan tempur. Itu jihad yang juga pahalanya sangat besar. Sehingga orang yang mati padanya, dia mati syahid dan dijamin masuk surga. Tapi berjihad dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan membantah kesesatan, menurut para ulama ahli sunnah, itu lebih besar pahalanya. Karena itu lebih dapat membersihkan agama, membela agama. Dan manfaatnya lebih panjang, lebih lama untuk umat Islam. Dan tidak bisa dilakukan oleh semua orang, kecuali warathatul anbiya, pewaris para nabi. Golongan terbaik setelah para nabi dan rasul, yaitu para ulama. Jadi sangat aneh kalau ada seorang muslim menganggap itu bukan termasuk jihad, bahkan menganggap itu dapat memecah belah umat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian menegaskan, wal jihadu bil hujjah wal lisan muqaddamun alal jihad bis sayfi was sinan. Maka jihad dengan hujjah dan lisan kita dalam menyampaikan kebenaran itu lebih didahulukan, lebih utama daripada jihad dengan pedang dan tombak. Bahkan orang-orang yang berjihad itu pun, yang bertempur di jalan Allah, agar jihad mereka benar, mereka membutuhkan bimbingan ulama. Mereka membutuhkan bimbingan orang-orang yang berilmu. Kalau jihadnya hanya bermodal semangat saja, tanpa bimbingan para ulama, tanpa ilmu, hasilnya lebih banyak merusak daripada memperbaiki.
lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah pembahasan ringkas prinsip ahli sunnah yang kelima dari kitab Sittu Duror min Usuli Ahlil Athar. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.